Halo creators, welcome back to Instagram Hack modul selanjutnya. Di modul kali ini gue akan ngebantu lo untuk cari passion lo karena gue tahu banyak orang-orang yang masih bingung. Gue ini passionnya apa? Gue mau bikin konten tapi masih belum tahu passion gue itu apa. Kehebatan gue atau kelebihan gue apa? Kekurangan gue apa? Ya, gue aja belum tahu gitu. Gimana gue bisa tahu konten apa yang bakal gue buat? Gue paham. Makanya gue bikin modul lanjutan ini. Namanya passion, oke, advanced passion lah kali ya, gue namanya itu gue masih belum tahu. Dan gue di sini akan ngebantu lu di beberapa video selanjutnya, gimana cara nyari passion untuk lu, karena mungkin lu butuh untuk disentil dikit lah atau dicolek dikit, akhirnya biar lu bisa kepikiran passionnya apa. Dan sekarang gue akan ngebantu lu untuk mencari dulu kelebihan sama kekurangan lu apa, biar lu nggak salah untuk menentukan kelebihan sama kekurangan lu dalam membuat konten nantinya. So, kita langsung masuk aja ke materinya. Oke, dalam kita nentuin passion kita harus paham dulu sama yang namanya self-awareness. Self-awareness. Oke, kita harus kenal dulu sama diri kita ini siapa. Cara tahu self-awareness itu dengan melihat, pertama adalah kelebihan, kekurangan, dan ketertarikan. Oke, gue akan jelasin semuanya masing-masing. Mungkin buat orang yang udah paham tentang dirinya sendiri, ini terlihat kayak, ini mah sampis, atau ini mah remeh doang. Ya, lo bisa skip kalau misalnya lo udah tahu kelebihan lo, kekurangan lo, atau ketertarikan lo. Tapi mungkin aja lo salah, karena banyak orang yang ngira itu adalah kelemahannya atau kelebihannya, padahal itu bukan kelebihan atau kelemahan gitu loh. Bahaya. Nah, tapi dan juga buat orang-orang yang baru memahami self-awareness ini, ya lu mau gak mau harus belajar, ini penting banget. Karena banyak banget orang yang masih belum sadar hal ini. Nah, untuk lu bisa tahu kira-kira cocoknya gue bikin konten apa, lu harus ngerti dulu tentang diri lu. Nih, ini diri lu nih, anggap nih. Diri lu. Nah, manusia itu punya, pertama adalah strength, kelebihannya. Strength. Terus weakness, kekurangannya. Sama interest, ketertarikannya. Oke, sama interest. Nah, strength, weakness, interest, ini masing-masing orang punya. Nanti gue akan kasih contoh di guanya. Nah, banyak orang salah nih. Kalau misalnya waktu dulu gue interview kerja orang ya, banyak banget orang tuh yang salah. Dia bilang strength-nya dia adalah rajin. Oke, strength-nya dia adalah disiplin. Mampu dalam tekanan, apa gitulah. Tekanan. Terus abis itu misalnya apa lagi ya, yang aneh-aneh lah jawabannya. Tepat waktu. No, ini bukanlah sebuah strength, bro. Ya lu harus punya ini semua untuk bisa jadi orang bener gitu loh. Rajin, disiplin, terus habis itu bisa kerja dalam tekanan sama tepat waktu. No, jadi bukan ini strength yang dimaksud, dan itu bukanlah strength sama sekali. Nah, strength yang dimaksud itu adalah sebuah kekuatan atau kebiasaan yang menurut lu tuh ngerjainnya gampang, tapi menurut orang lain tuh kayak kok susah banget gitu ya. Pas orang lain, pas lu ngelihat orang lain kesusahan dalam hal tersebut, lu mikir kayak kok dia kesusahan ya, padahal gampang gini kok. Itu lo strength. Contoh kayak gue tuh nggak bisa gambar cuy. Nih makanya gue taruh weakness gue ya. Gue tuh nggak bisa gambar atau desain ya. Atau desain. Waktu dulu gue kuliah atau sekolah SD, orang-orang tuh pada mengidolakan orang yang bisa gambar gitu ya. Gue berusaha mau gambar tuh nggak bisa mulu. Tapi ada satu temen gue yang jago banget gambar, ngelihat katanya ini gambar gampang banget tau. Yo gitu, nama asli gue Dio. Terus gue pikir gampang dari mana, gila gue susah coba berkali-kali. Nah itu artinya gambar atau desain itu bukanlah keunggulan gue, tapi keunggulan si teman gue itu. Nah tapi di sisi lain, gue punya keunggulan kalau disuruh maju ke kelas, buat ceritain sebuah story, ya kan? Itu gue gampang banget. Ya, bener-bener gue nggak perlu ngapain skrip, gue nggak perlu ngapa-ngapain, gue bener-bener tinggal maju ngomong udah. Nah tapi buat temen gue yang jago gambar itu nggak bisa, kok susah gitu ya. Nah itulah strength, jadi jangan salah, itulah kelebihan. Nah contoh-contoh kalau yang punya gue nih ya, public speaking. Terus gue bisa banget yang namanya ngejelasin pakai bahasa yang simple, jelasin bahasa simple atau bahasa anak-anak kayak gue tulisnya, bahasa anak-anak. Jadi orang pada ngerti, gampang ngertinya gitu loh.
Nah, terus kekurangan gue juga adalah, tadi kan pertama kali kekurangan gue adalah gambar, desain. Gue tuh nggak bisa nulis. Kalau di sini ngomong, gue bisa ngomong. Di sini gue nggak bisa nulis, ya kan? Nah, lu coba cari hal-hal yang kayak gitu, 3 sampai 4 boleh. Nah, ini gue cukup 2 aja, ya kan? Setelah lu tahu ini, lu jadi mulai kebayang, oh, gue tuh memang seperti ini ya, apa kelebihannya ya? Oh, ternyata kekurangan gue tuh seperti ini gitu. Dan lu mungkin nggak sadarin. Dan ingat, proses ini nggak bisa cuman kayak 30 menit, 40 menit gitu, enggak. Lu coba lu merenung, sediain waktu, nyalain AC gitu, nyalain kipas, lu di kamar sendirian, coba lu mikir. Apa yang dari dulu gue tuh gampang banget kerjanya, tapi kayak temen gue tuh susah banget. Apakah lari? Apakah godain cewek? Misalnya kayak gitu. Godain cewek juga bakat loh. Jangan salah loh. Apakah ngitung? Apakah apalagi ya? Apakah ngegambar? Apakah bikin bangun ruang? Bangun ruang salah satu kelemahan gue loh. Gue kalau disuruh nata ruangan gitu nggak ngerti gue. Gue pasti nyuruh istri gue Marisa. Gitu. Ini dulu coba lu tanyain sama diri lo. Oke. Nah, setelah lu tahu strength sama weakness lo, lu tinggal cari selanjutnya adalah interest. Interest itu adalah topik yang dari dulu lu suka banget ngebahas gitu. Ya, gue yakin semua orang pasti punya interest masing-masing. Entah gosip aja bisa jadi interest. Entah psikologi, entah mental health, entah apapun itu, pasti semua orang ada topik yang tertariknya. Oke? Contohnya, kalau gue, topik tertariknya adalah self-development. Ini yang paling gue tertarik. Terus kemudian gue suka banget yang namanya digital marketing. Terus gue suka namanya economy and business. Gue suka yang namanya neuroscience. Ini adalah topik buat mempelajari otak. Nah, gue yakin semua orang pasti punya nih. Aduh, gak kelihatan. Gue yakin semua orang pasti punya ketertarikan ini. Ya, ketertarikan ini. Gue tebelin lo. Self-development ya. Nah, lu coba pikirin apa yang dari dulu lu suka baca buku, apa yang dari dulu lu suka cari di YouTube, apa yang lu sering obrolin sama teman-teman lu, entah game, entah tentang teknologi, entah tentang gadget, itu bisa jadi interest. Nah, setelah lu nemuin interest ini, baru lu harus gabungin antara kelebihan lu, terus abis itu sama interest lu, biar jadi lu tahu kontennya apa, ya. Ini jadi pertama kali lihat lu. Kontennya apa? Terus abis itu, gue geser sebentar. Sorry. Kontennya apa? Terus lu bisa dapat lagi bentuknya gimana? Gini. Ini fungsi lu nyari strength, weakness sama si interest ini untuk lu cari kontennya apa, bentuknya gimana. Nah, setelah lu dapetin kontennya apa, sebelum dapetin, lu harus lihat dulu kontennya apa itu maksudnya ngomongin apa. Lu lihat dari interest lu. Coba lu lihat dari interest, kalau gue ada self development, ya kan? Ada digital marketing, economy and business, neuroscience. Nah, waktu itu gue tuh paling ngertinya tentang self development. Digital marketing tuh belum terlalu ngerti amat ya, baru ngeraba-raba. Economy and business gue ngerti, ya. Cuman ketertarikan gue nggak terlalu gede di sini. Neuroscience juga gue tertarik, cuman gue ngelihat agak susah gitu loh orang-orang memahaminya. Jadi ada 3 hal yang gue pertimbangkan pada saat nyari topik nih. Yang pertama adalah keahlian gue. Seberapa ahli atau seberapa menguasai topik gue yang ini. Nah, batasnya menguasai itu apa? Batasnya menguasai itu adalah banyak ilmu-ilmu yang gue tahu tapi orang lain nggak tahu. Mayoritas di lingkungan gue dan mayoritas orang-orang. Gitu loh. Anggap aja orang yang pinter aja mungkin nggak seberapa tahu. Orang yang punya wawasan luas aja mungkin ada beberapa hal yang nggak tahu di topik ini karena dia nggak spesifikin di topik ini. Jadi pertama, penguasaan materi. Yang kedua adalah lu tanyain sama minat. Minat tuh lebih ke hati. Lu lebih nyaman ngomongin tentang ekonomi dan bisnis atau self development sih? Itu.
Nah, yang ketiga, lu tanyain lagi, orang-orang mudah paham nggak? Mudah paham topiknya nggak? Contohnya kalau gue ngomongin neuroscience, gue ngomongin tentang istilahnya neurocortex gitu. Cortex, gue bahas lagi tentang limbic brain. Terus gue bahas lagi tentang cognitive function. Nah ini gitu ya, function. Iya gue ngerti ini doang, gue tertarik, tapi nggak semua orang paham gitu loh. Akhirnya orang bakal pusing gitu. Itu yang pertama kali gue lihat, dan akhirnya gue jatuh ke self development di sini. Gue jatuhnya ke self development ini. Kenapa? Karena gue paling suka nih self development nih, sama gue menguasai banget karena gue dari dulu baca buku self development, sama gue paling suka banget nih. Dan orang mudah paham self development, mungkin kata-katanya nggak paham, cuman kalau gue udah breakdown kayak gimana cara mengatur waktu, gimana cara produktif dan lain-lain, orang paham gitu. Akhirnya makanya masukin di sini si self development gitu. Nah setelah itu baru lihat bentuknya gimana. Bentuknya ini, kontennya, mau video, mau apa, lu lihat dari kelebihan lo. Ya, misalnya kayak gue nih, oh gue nggak bisa gambar, nggak bisa desain, nggak bisa nulis, ya kan? Gue bisanya ngomong, gue bisa jelasin bahasa anak-anak, udah fix banget nih video, ya. Video. Nah mungkin lu yang nonton ini ada yang mikir kayak, gue nggak punya kelebihan untuk bikin video, bikin gambar, bikin tulisan, gue nggak ada kelebihan di sana gitu loh. Ya terus berarti gue gak bikin konten? Ya enggak, kalau misalnya lu gak ada kelebihan di sana, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin lu belum tahu kalau itu kelebihan lo. Mungkin lu belum pernah nulis sebelumnya, akhirnya lu gak pernah nulis, gak pernah latihan, lu gak tahu kalau nulis itu siapa tahu kelebihan lo. Sebaliknya dengan bicara. Yang kedua, itu memang kelemahan lo, tapi karena lu mau bikin konten ya lu harus paksain belajar. Seperti gue nih, gue sekarang bisa bikin karosel karena gue belajar nulis. Walaupun tulisan gue gak akan sebagus orang yang berbakat nulis. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang bicara, public speaking, ya gue nggak pakai skrip aja bisa ngomong kayak gitu loh. Jadi tetap harus dipaksain, harus tetap dipelajarin. Nah akhirnya nemu ini, bentuknya gimana video. Nah ini lah yang bikin cikal bakal lo yang menjawab pertanyaan bikin konten apa ini. Nah ingat, perjalanan ini nggak bisa lu dapetin kayak cuman berapa jam gitu, nggak ya. Tetap harus ada beberapa, mungkin sehari gitu lu bisa pikirin, habis itu lu pelajarin lagi, terus lu coba bikin konten, lihat hasilnya gimana. Dan bisa aja nanti ini di tengah-tengah berubah dari kontennya apa sama bentuknya apa gimana setelah lu berkembang gitu. Jadi jangan terpaku, tapi ini untuk start awal buat lu yang masih bingung mau bikin konten apa. So itu langsung melanjut ke modul selanjutnya yang di sini, yaitu tentang sweet spot. Itu penting banget biar kita bisa dapetin audiens yang kita mau. Itu nextnya. So see you in the next module.